Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Para jamaah sekalian di majlis ini, para netizen dimanapun berada, baik di Nusantara maupun di mancanegara, alhamdulillah pada kesempatan hari ini Allah masih terus memberikan kita nikmat yang begitu banyak, begitu besar pada kita, nikmat panjang umur, nikmat kesehatan, nikmat kekuatan, termasuk nikmat daya dukung untuk hidup kita, untuk ibadah kita, yaitu nikmat rezeki yang kita terima. Dan mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, semoga Allah berikan terus nikmat ini kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan membuat satu konten yang bertema tentang ruh, ya. Bagaimana sesungguhnya ruh itu, ya, yang Allah ciptakan, yang ada dalam tubuh manusia. Kita akan dengan izin guru insyaallah, semoga Allah berikan kemudahan untuk mengupas tentang tentang ruh ini. Baik, sebelum itu kita akan protek tubuh mediator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bantu protek tubuh mediator dari segala penyusup. Tidak ada celah-celah, tidak ada lubang-lubang yang dimasuki oleh penyusup. Jika ada goib-goib fasik berusaha untuk masuk, otomatis terpental keluar. Sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad. Kecuali yang kami panggil, yang kami hadirkan ke tubuh mediator. Dan begitu pula kami di majlis ini dalam radius 500 meter tidak bisa dimasuki oleh goib fasik, tidak bisa dimonitor dan di mata-matai oleh goib apapun wujudnya, dengan izin beliau sang yang sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilahi anta maqsudi wa radhaka matubi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan izin beliau sang yang ajaran, bantu saya menghadirkan goib yang sudah muslim, yang memahami, yang alim dan faqih tentang ruh manusia, yang memahami, yang alim dan faqih tentang ruh manusia, goib yang sudah muslim, yang memahami tentang ruh manusia yang ada dalam diri manusia. Mohon hadirkan dengan izin beliau sang yang nurjahani yang asli. Allahu, tarik tangan saya masuk ke meter. Sallallahu Muhammad sallallahu Muhammad. Sinkron sepenuhnya, silakan sinkron sepenuhnya ke tubuh meter. Silakan sinkron. Kita secara terbuka bisa bicara bahasa Indonesia dan fasih gamblang dan jelas. Sallallahu Muhammad sallallahu Muhammad. Sudah sinkron, silakan menyapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bisa hadir di majlis ini. Kalau boleh saya tahu, ini bangsa apa ya? Boleh saya tahu bangsa apa? Bangsa roh. Bangsa roh. Terima kasih. Tadi waktu saya atau ketarik posisi di mana ya? Di Kayangan.
di Kayangan. Kayangan keberapa ya? 9. Kayangan ke-9. Alhamdulillah. Boleh saya tahu namanya panggilan apa? Agar saya sopan memanggilnya. Dulu saya dipanggil Iya. Siapa namanya? tak perlulah saya kenalkan. Kenapa? Tidak perlu saya kenalkan. Tidak perlu. Untuk panggilan yang bukan nama, sekedar panggilan, apa panggil eyang atau apa gitu? Syekh. Syekh aja ya. Syekh. Dulu sebelum Kayangan tinggal di mana, Syekh? Ya, dulu di Pulau Jawa. Pulau Jawa. Kalau boleh saya tahu, itu tahun berapa ya? Di masa kerajaan apa? Zaman kewalian Wali Songo. Zaman kewalian Wali Songo ya. Baik, terima kasih Syekh. Sebelum kita mulai ke tema yang insya Allah kita akan bincangkan, mungkin dibacakan 2 kalimat syahadat Syekh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terima kasih Syekh. Alhamdulillah sudah bisa hadir di majlis ini. Sebelum kita mulai, boleh saya suguhkan hidangan, minuman mungkin? Matur suwun. Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, mohon hadirkan makanan minuman yang disukai oleh Bang Syahrul di depan saya ini, Syekh di depan saya ini. Jangan dibeli saya. Sallallahu alaihi kun fayakun sallallahu. Silakan Syekh. Ada ya? Kalau saya hidangkan untuk yang di atas bisa ya? Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin beliau sangat jadi. Mohon hadirkan hidangan makanan minuman rokok untuk goib-goib muslim di atas. Sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad. Kun fayakun. Sudah tersedia sih di atas? Sudah ya. Mereka ikut mendengarkan atau gimana sih? Ya. Iya. Bisa dari atas ya? Atau dipanggil ke bawah gitu enggak? Biarkan saja. Biar di atas saja. Baik Syekh, ini ada satu pertanyaan yang mungkin saya ingin minta jelaskan kepada Syekh, yang bertolak dari surat Al-Isra ayat 85 ya Syekh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yas'alunaka 'anir ruh qul ruhu min amri rabbi wa ma utitum min ilmi illa qalila. Ya. Jadi mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad, wahai Rasulullah, tentang ruh. Katakanlah bahwasanya ruh adalah urusan Tuhanku dan kalian tidak diberikan dari ilmu itu kecuali sedikit. Mohon jelaskan Syekh tentang apa ayat ini, apakah ruh itu memang tidak sama sekali bisa dijelaskan ya keadaannya, hakikatnya, atau memang tidak bisa kita mengupasnya secara mendalam gitu, karena manusia itu diberikan ilmu sangat sedikit sekali gitu. Silakan Syekh. Ya, memang itu betul. Roh itu
urusan Allah. Iya. Tapi kan di situ diterangkan Hmm. manusia itu kan diberi ilmu walaupun sedikit, itu namanya diberi. Iya. Dan itu juga bagi orang-orang tertentu tahu tentang roh. Hmm. Artinya boleh juga dikupas ya, walaupun mungkin tidak sepenuhnya ya, tidak utuh gitu ya, seperti itu. Boleh kalau golongan-golongan orang tertentu itu ya memang itu pembahasannya. Iya. Sebab ayat ini kalau menurut yang saya pahami, yang dangkal ini memang tidak ada kalimat larangan ya Syekh. Hanya memang manusia diberikan ilmu sangat sedikit sekali, sehingga bisa jadi pembahasannya memang ya mungkin hanya kulitnya atau sangat sedikit gitu Syekh. Sebenarnya dari yang sedikit itu haruslah dipelajarin, dipahamin. Roh itu apa? Iya. Dan ada di mana? Terlahir dari apa? Iya. Akan kemana? Iya. Bisa ya, seperti itu ya. Jadi dalam tubuh manusia ini kan ada roh ya Syekh. Sebetulnya posisinya itu ada di mana Syekh? Ya manusia itu kan diberikan roh ada 9. Iya. Roh itu roh yang menguasai di bawah 8 roh. Jika selain daripada roh itu sendiri itu hilang, jasad masih bisa hidup. Kalau yang dibilang makanan hati, makanan ruh, itu apakah ruh sama hati sama enggak? Qalb itu, ya Syekh? Beda. Beda. Hati itu ibarat alat. Roh ya roh. Beda ya? Beda. Kalau hati itu sama dengan jiwa. Hati jiwa. Iya. Beda lagi dengan roh. Kalau roh itu dalam padanan bahasa Indonesianya apa ya? Roh itu kan ya sangat tipis sekali. Sebab ada yang bilang roh itu jiwa, kalau jiwanya sudah bukan ya? Bukan ya? Beda roh, beda jiwa. Oh gitu. Yang ketika dulu sudah bersyahadat tentang adanya Allah itu ruh ya? Iya. Sebenarnya sebelum diturunkan ke dunia itu roh juga udah bersyahadat. Iya. Itu penciptaan roh itu sejak kapan tuh Syekh? Maksudnya sebelum manusia dilahirkan itu dia sudah lama hidup atau gimana Syekh? Sebelum bumi diciptakan, sebelum dunia diciptakan. Sebelum menciptakan sudah ada roh ya? Sudah ada roh. Subhanallah. Seperti itu. Berarti roh punya usia yang panjang ya Syekh? Iya. Oh seperti itu. Berarti dia juga punya nama ya Syekh ya? Iya. Gitu. Dan setiap orang itu rohnya bisa jadi berbeda-beda apa usianya atau gimana sih? Semua sama. Oh sama semua? Sama. Usianya sama ya? Sama. Berarti ketika Allah ciptakan sama semua ya? Sama, semua sama.
Tinggal nanti pembagian ke jasad siapa gitu. Iya. Oh, seperti itu. Subhanallah. Nah, ketika kita merasakan adanya sakit ya di jasad kita, itu memang sebetulnya yang terasa itu fisik kita atau roh kita sih? Ketika mungkin ada yang cubit, ada yang pukul gitu. Iya, yang sebenarnya itu yang sakit daripada jiwa. Jiwa. Iya. Jiwa itu berarti fisik ya? Bukan? Dia mendekatin roh, tapi beda roh. Beda dengan roh ya? Beda. Dan roh sendiri itu juga ikut merasakan sakit. Roh juga merasakan sakit ya? Iya. Dan roh punya makanan sendiri atau gimana? Iya. Punya ya? Roh sendiri itu makanannya sebenarnya hanyalah zikir. Zikir. Seperti itu. Ketika manusia sudah meninggal itu berarti kan berpisah ya jasad dengan rohnya ya? Iya. Itu nauzubillah ketika seorang itu mungkin Allah siksa ya melalui para malaikatnya, itu sebetulnya yang merasakan itu rohnya atau siapa sih? Ya, rohnya. Rohnya ya? Oh, seperti itu. Jadi ya ketika manusia di dunia ini melakukan maksiat atau perbuatan yang Allah tidak suka, itu berarti yang menanggung itu roh ya? Iya. Kan roh tidak akan pernah mati. Iya. Subhanallah. Kalau seseorang itu ibarat meninggalnya disiksa, Iya. tapi dia di dalam kebenaran, apalagi membela agama, walaupun dia meninggal, itu rohnya tidak sakit, rohnya udah langsung diangkat. Ketika membela kebenaran. Iya, sebelum ibarat jasadnya seperti dibunuh atau ditebas, itu roh sudah diangkat duluan. Iya, iya. Oh, seperti itu. Kalau kasus seperti ini, Syekh, misalnya ada seorang yang meninggal itu, ada istilahnya tidak diterima bumi, itu maksudnya gimana, Syekh? Apakah itu betul istilah itu atau gimana? Rohnya tidak terima bumi itu. Iya. Betul ya? Itu biasanya sebabnya apa, Syekh? Ya, sebabnya selama hidupnya itu dia kalah dengan bisikan-bisikan Nafsu ya? nafsu. Selalu banyak berbuat maksiat. Saat itu berarti rohnya di mana? Ketika jasadnya sudah meninggal? Ya, kalau dia dikubur tetap dikubur. Di dalam kubur itu. Siksa sekalipun jasadnya itu hancur, Iya. tetap. Oh, seperti itu. Terus Kalau ada istilah seperti pernah dimediumisasi, itu ada roh yang ingin disempurnakan itu sebetulnya gimana proses kematian itu sih? biasa sebelum roh terpisah dari jasadnya, di masa itu seseorang itu lagi belajar tentang belajar agama biasanya, melalui agama, dan sebelum takdir menentukan dia meninggal itu, dia terus walaupun udah dikubur, dia ada keinginan. Iya.
ingin berbuat Karena baik sudah ya. dibilang kan ya, roh itu nggak pernah mati. Nafas itu juga roh. Nafas juga roh. Subhanallah, begitu luas pembahasannya ya Syekh. Makanya usahakan selalu dalam bernafas, keluar masuknya nafas itu harus selalu Allah, Allah. Karena roh, makanan roh itu hanyalah zikir. Hanya zikir ya. Jadi ketika menyebutnya ketika tarik nafas atau keluar nafas. Iya, keluar masuk Masuk nafas nafas itu. Allah Allah ya. Makanya kasihan orang-orang yang tidak pernah zikir itu, rohnya kering. Kalau roh itu bisa sakit atau enggak Syekh? Bisa. Bisa. Lah itu ibarat orang-orang yang lalai, dia nggak pernah zikir. Dia kan seperti kehausan. Tandanya jiwanya nggak tenang ya gitu ya. Iya. Seperti itu. Hanya zikir ya makanannya ya. Iya. Seperti itu. Zikir-zikir yang mungkin sebagian orang ya, termasuk kami juga masih belum khusyuk misalnya. Itu berarti tidak terserap semuanya ya untuk makanannya. Artinya ketika ada seorang zikir itu tapi dia mungkin tidak fokus, tidak apa, itu bisa termakan oleh roh nggak sih? Tidak ya. Hanya dari zikir, dari kolbu. Hanya dari kolbu ya, yang iya. bisa kemakan ya. Seperti itu. Kalau hanya cuma zikir-zikir di lisan, nggak ngefek, nggak masuk. Ya. Roh itu dalam tubuh itu bagi goib itu kelihatan ya, Syekh ya. Ya, nampak gitu ya. Iya. 9 roh itu semuanya terlihat ya, Syekh. Iya. Nah, roh-roh yang tertawan itu oleh iblis misalnya, itu gimana Syekh prosesnya? Biasanya tuh. Iya. Biasanya dia kebanyakannya sih menawan dari roh-roh yang lain. Bukan roh idofinya. Bukan roh idofinya ya? Iya. Iya ya. Tapi kan diusahakan kembali kepada yang kuasa, itu harus komplit rohnya. Iya ya. Dalam kondisi tertentu ya, jika Allah izinkan kepada seorang, misalnya seorang itu bisa manggil roh ya, Syekh? Bisa ya? Bisa. Dan bisa diajak dialog ya? Iya. Seperti itu. Kalau bagi orang yang tahu, jika orang itu hendak sakaratul maut, itu dia akan tahu, dia rohnya itu mana yang hilang. Biasanya dari mulai telapak kaki sini nih, bisa kosong, balik ke sini, perut, dada, tenggorokan. Seperti itu. Ya, misalnya ada seseorang yang ingin mengetahui kondisi orang tuanya yang sudah meninggal ya, Syekh ya. Kemudian dia ingin ya berhubungan secara dialog saja gitu. Dan jika mungkin dibutuhkan oleh orang tuanya yang sudah meninggal itu bisa dibantu oleh anaknya yang masih hidup ya, Syekh.
Iya, Bisa ya? bisa. Mungkin dengan doa, bisa dengan sedekah gitu, bisa ya? Iya. Kan apalagi masih di kuburan. Masih dikubur. Iya. Oh, seperti itu. Ya tadi makanya saya mengangkat ayat ini karena memang sebagian orang mengatakan roh itu adalah urusan Tuhan gitu, nggak bisa dipanggil, nggak bisa dialog gitu. Ya pemahaman itu tidak betul ya, Syekh. Iya. Ya mungkin bisa jadi Allah berikan ya kemudahan untuk sebagian orang gitu, untuk bisa berdialog gitu ya. Iya. Ya sebagian kan nggak yakin. Iya. Karena memang betul, Syekh. Jadi pemanggilan roh seperti itu untuk sekarang ya banyak orang yang merasa aneh dan sehingga menganggapnya itu mustahil gitu. Iya. Ada yang taunya hanya bisa yang dipanggil korinnya, sebatas di situ. Iya. Kalau yang hanya dipanggil korina itu kenapa sih? Iya kan, korin itu kan di saat jasad meninggal, korin udah terpisah Iya. keluar, tapi kan bisa dipanggil. Kalau misalnya seperti orang meninggal dan keluarganya masih suka ngelihat, menampakkan apa, itu sebenarnya ya korinnya. Itu korinnya ya, bukan ruhnya ya. Kan. Kalau kadang-kadang ada seorang yang ingin menghadirkan gitu roh seseorang, tapi yang datang itu korinnya. Biasanya itu ruhnya kenapa? Apa ditahan oleh atau gimana sih? Iya, tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan ya? Biasanya itu lagi siksaan yang sangat pedih. Oh, nggak boleh seperti ya. Dan korinnya yang hadir. Karena korin sendiri itu kan semenjak di kandungan nemanin, dan nanti di padang mahsyar juga menjadi saksi atas apa yang diperbuat jasadnya. Iya, iya. Atau mungkin bisa jadi ketika jasad atau roh tadi disiksa, jika dipanggil melalui mediumisasi, mungkin jasad atau fisik mungkin mediatornya merasa sakit juga ya. Iya. Seperti itu. Ini luar biasa Pak tentang roh. Kalau bangsa-bangsa gaib seperti jin, rohnya gimana Syekh? Sama. Sama juga? Sama, jin dan manusia itu sama. Sama rohnya ya. Begitu. Roh itu ada namanya ya, Syekh? Ada. Ada. Kalau seorang itu ingin mengetahui nama rohnya, boleh ya? Itu biasanya harus orang itu sendiri memang benar-benar menjalani seperti zikir-zikir yang khusyuk, yang itu akan tahu mengenal dirinya. Oh begitu. Apakah mungkin seperti proses mediumisasi seperti ini gitu kan, memanggil mungkin gaib muslim gitu kan, bisa nggak dia memberitahukan kepada seseorang? Tidak boleh. Oh tidak boleh ya, tidak dibolehkan ya. Ya berarti ya yang tahu dia sendiri nanti ya. Iya. Berarti prosesnya melalui Diri sendiri dengan zikir ya, secara khusyuk dan istiqomah gitu Syekh ya. Iya. Luar biasa. Berarti juga seperti menyapa dengan roh itu bisa nggak sih? Bisa ya. Ya misalnya seorang itu mengatakan
assalamualaikum ya ruhi gitu, bisa nggak? Bisa. Bisa ya. Oh, maksudnya itu ngefek nggak? Ngefek ya. Walaupun mungkin kita tidak mengetahui jawabannya gitu ya. Iya. Tapi itu boleh gitu ya. Luar biasa. Jadi memang makanan zikir cuma satu, makanan ruh cuma satu, ruh ya Syekh. Iya. Jadi selama orang itu berzikir dengan baik, dengan khusyuk, maka semakin bagus ya makanannya. Iya. Gitu. Luar biasa, Masya Allah. Ya. Ya, kiriman Fatihah. Ya, kirim Fatihah Syekh ya, bisa ya. Untuk ruh ya. Iya. Termasuk untuk ruh kita maksudnya. Iya, kita bacakan sendiri. Sendiri untuk kita aja. Iya. Oh gitu. Oh. Iya. Masya Allah. Mungkin ini Syekh yang kami ingin tanyakan ya tadi. Ya, mudah-mudahan ini bisa dipahami ya oleh teman-teman di majlis sini dan majlis lain juga ya, dan netizen yang lain. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Bahwasanya ya harus juga perlu gizi, perlu makanan, yaitu dengan zikir ya Syekh. Iya. Ya. Dan insya Allah bisa diberikan apa? Bisa diberikan kiriman Fatihah juga bagi yang sudah meninggal ya, rohnya. Gitu Syekh ya. Ya, sekalipun kita masih hidup, kita bisa doain diri sendiri, roh kita sendiri. Baca Fatihah gitu. Iya. Bisa digabung ruh dengan jasad. Ya kan, lisan yang ngucapin. Iya. Ruh itu berbentuk nggak sih? Iya. Itu halus, tipis. Tipis ya. Dia termasuk ke apa ya? Kalau manusia ya nggak bisa, nggak bisa diraba, nggak bisa dilihat kecuali manusia, Seperti angin kali ya. kecuali manusia tertentu. Iya. Halus ya. Ya. Oh, seperti itu. Baik Syekh, ini yang kami tanyakan. Sebelum berpisah, mungkin ada pesan-pesan dan nasihat Syekh kepada kami khususnya. Iya. Teruslah bersikir Ya, insyaallah. Amin. agar roh bahagia. Jika roh bahagia, juga jiwa akan tentram, tenang. Itu sangat ngepek ke jiwa kita sendiri. Ya. Kalau rajin bersikir, teruslah selalu bersikir, jangan sampai lalai. Dan dengan bersikir itu juga roh sehat, jiwa sehat, Iya. semua. Gitu. Gitu Syekh. Ya. Masih banyak saya. Alhamdulillah sudah bisa hadir di majlis kami di sini, dan terima kasih banyak atas kehadirannya, dan mohon maaf atas segala kekurangannya, ucapan saya, tingkah laku saya yang kurang sopan. Ya. Silakan saya ke tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.